Itu. Nah, kali ini kita akan membahas tentang integral, aplikasi integral, volume. Jadi kalau volume biasanya dibagi 3, volume metode yang pertama itu metode cakram ya, minggu lalu sudah. Yang kedua ini metode cincin, yang ketiga metode kulit tabung. Nah, tetapi sebenarnya metode cakram dan metode cincin ini sebenarnya cara berpikirnya sama lah ya, seperti itu. Lalu perbedaannya apa? Oke, kita lihat. Ini kita pakai buku ini ya, catatan saya dulu. Oke, kita tidak selamanya menghitung benda yang di dalamnya selalu pejal. Jadi kan materi sebelumnya itu benda pejal. Nah, sekarang kita ada pernyataan kita nggak selalu ngitung yang benda pejal ya, kadang juga ada bolong di dalamnya. Lalu bagaimana cara ngitungnya? Nah, untuk ilustrasi kita bisa melihat ini. Ini gambar dari buku Purcell juga ada ya. Nah, ini ya. Oke, mana? Nah, ini kira-kira di buku Purcell kayak gini. Method of Wasser. Nah, kita yang bahasa Indonesia dulu aja. Di sini benda pejal berbentuk seperti cincin. Nah, singkat cerita, untuk mendapatkan volume ini seperti biasa, yaitu luas alas dikalikan tinggi. Kita sudah tahu, berarti alasnya itu didapat dari sebentar, ini ada coret-coretan nggak ya? Ya, kita coret-coret dulu. Jadi kalau misalkan ada lingkaran besar, lingkaran kecil, gitu ya. Ini pusatnya dari sini sampai ujung misalkan biar sama ya. Ini R berapa? Wah, ini gambarnya nggak bagus nih. Kayak gambarnya nggak bagus. Nanti saya coba perbaiki lah. Ini ketahuan ya setelah dipakai. Ini dari dalam sampai luar itu R2. Lalu lingkaran yang kecilnya itu ini menggunakan R1. Nah, singkat cerita, kalau luasnya berarti PR2 kuadrat. Nah, luas yang di luar dikurangi dari PR1 kuadrat. Berarti Pi-nya taruh di luar, R2 kuadrat dikurangi R1 kuadrat gitu ya. Loh, kok gini gitu, sebentar. Nah, betul ya. Oke, itu adalah si luas. Nah, lalu misalkan di sini dia memiliki ketebalan yang mana ketebalannya adalah H, sehingga kalau volume itu alas kali ketebalan, alas lagi, luas dikali height atau tebalnya ya, kira-kira jadi Pi R2 kuadrat dikurangi R1 kuadrat dikalikan H. Nah, kira-kira gitu. Nah, yang perlu menjadi catatan, Pak, itu wajib R2 R1 atau bagaimana? Sebenarnya enggak, ini rumus supaya lebih mudah saja. Intinya kan kelihatannya gini, untuk mendapatkan luas yang di sini artinya keliling dari yang luar. Nah, ini yaitu R2. Misalkan R2 atau RA atau jari-jari luar ya. RL, jari-jari luar. Itu dikurangi jari-jari dalam. Nah, gitu. Ke jari-jari dalam. Nah, yang mana rumus di atas itu luas yang jari-jari luar itu R2. Rumus dari jari-jari dalamnya itu kita tulis R1. Nah, kira-kira gitu. Kalau di buku pun kayaknya dia pakainya gitu, R2 R1, betul ya. R2 itu yang luar, R1 yang kecil. Tetapi ini ya kita bisa ganti ya, mau RA, RB atau apa. Tapi perlu teman-teman ingat bahwa rumusnya adalah jari-jari luar dikurangi jari-jari dalam. Nah, jadi ada beberapa ingatan kalau misalkan kemarin menghitung luas di antara dua kurva, berarti kurva yang atas dikurangi kurva yang bawah. Atau kalau slicingnya horizontal atau integralnya dy, berarti fungsi yang kanan lalu dikurangi fungsi yang kiri. Kalau bentuk yang seperti ini, fungsi yang luar kurangi fungsi yang dalam. Kira-kira gitu ya. Itu yang perlu diingat kenapa seperti itu. Guys, mana buku yang kita lanjut.
Dari gambar di atas, kita dapat melihat bahwa volume benda yang dihitung didapat dari benda baja berbentuk lingkaran dan di dalamnya berongga. Kita perhatikan bahwa volume yang akan dicari didapat dari volume keseluruhan dikurangi volume dari rongga gitu. Jadi harusnya juga kalau kita melihat dari pernyataan ini, kita bisa menghitung luas dari lingkaran yang besar. Luas lagi, punten, saya ulangi. Kita bisa menghitung volume yang benda ini didapat dari menghitung volume dari benda yang besar dikurangi volume yang rongga ini. Jadi tinggal si ininya aja, kira-kira seperti itu. Jika pada benda tersebut memiliki R2 jari-jari luar dan R1 jari-jari dalam rongga, maka volumenya seperti ini. Nah, seperti tadi yang diceritakan. Jadi rumus ini menceritakan tadi ya, volume yang besar dikurangi volume yang di dalam si rongga. Ini luar yang besar, ini dalam yang kecil. Rumusnya PR kuadrat H dari jari-jari yang gede dikurangi PR kuadrat H, yaitu volume yang dalam, R-nya yang satu ya terlihat. Sehingga kalau misalkan secara aljabar disingkat menjadi seperti ini. Jadi Pi-nya sama-sama Pi ya, taruh di luar lah ya. H dengan H sama-sama H, taruh di luar. Pi H nggak apa-apa, tapi kalau ditulisnya Pi H nggak seru, makanya tulisnya di belakang H-nya. Jadi nggak masalah sih posisinya, yang penting maknanya. Nah, lalu pengalian di dalam yang pakai kurung ini adalah selisih antara kuadrat jari-jari luar dikurangi kuadrat dari dalam, seperti itu. Sehingga kalau volume ini dibuat menjadi integral ya seperti ini. Nah, ini maksudnya gimana, Pak? Nah, ini si H-nya gampangannya ini dalam bentuk si X. Berarti ini putarnya terhadap sumbu X untuk metode ini ya. Karena ini metodenya, cara berpikirnya sama dengan metode cakram minggu lalu ya. Nah, si H-nya itu jadi si delta X, yang mana ini jadi integral. Kira-kira gitu ya. Cukup simpel ya. Oke, pokoknya nggak usah dipikirin, udah pokoknya gitu aja. Lebih nggak usah dipikirin lagi ketika kita tahu rumusnya dari konsepnya. Jadi kalau ngapalin rumus itu bingung, hafalin konsepnya jadi ceritain ya. Oke, kita lanjut. Kita mengetahui bahwa jari-jari pada bangun ini merupakan kurva, iya, karena diputar terhadap ya, diputar. Sehingga jari-jari luar R2 merupakan kurva luar yang paling jauh terhadap sumbu putarnya dikurangi R1 yang merupakan kurva dalam yang dekat dengan sumbu putarnya, misalkan R1 atau ini disebut GX. Berarti jadinya gini. Nah, R-nya itu sih fungsinya. Jadi fungsi luar dikurangi fungsi dalam, kira-kira gitu. Jadi selaras dengan materi menghitung luas dari diantara dua kurva atas kurangi kurva bawah. Ini juga sama sebenarnya, ini kurva atas kurangi kurva bawah. Lalu kalau misalkan diputar terhadap sumbu Y, ini bukan Fx tapi Fy, di sini juga Fy, dan bukan kurva atas kurangi kurva bawah. Jadi kurva kanan kurangi kurva kiri. Jadinya gitu ya. Yang lebih kanan kurangi yang lebih kiri. Bukan berarti kurvanya yang ada di kiri ya, tapi kalau misalkan saya gambar ini titik pusatnya ada di sini. Nah, R1 itu di sini, R2 itu lebih kanan sampai sini gitu ya. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, walaupun nanti kalau diputar ya jadi lingkaran ya. Nah, gitu ya. Gitu. Ya, kira-kira gitu ya. Oke, kita lanjut dulu. Oke. Rumus di atas merupakan rumus dari menghitung volume menggunakan metode cincin. Pelajari contoh berikut, kita pelajarinya gitu ya. Cari volume benda penjal yang dibatasi oleh kurva ini dan kurva ini dari X hingga 2. Pertanyaannya, Pak, saya nggak tahu nih kurva yang di luar yang mana, yang di dalam yang mana. Betul juga ya. Nah, ini kita lihat terhadap sumbu X. Berarti pertama kita kalau nggak ada gambarnya, kita harus tahu siapa kurva yang di atas luar, siapa kurva dalam atau jari-jari dalamnya. Oke.
Jawab, diketahui bahwa kurva luar ini loh, ini ketahuannya dari mana ya? Oke, kita lihat yang ini dulu. Panjang juga guys. Nah, jadi di sini belum dikasih tahu ya caranya yang luar dan dalam mana, nanti kita bahas di sekarang setelah ini. Lalu kita masukin ke rumusnya seperti ini, jadi didapatlah seperti ini. Nah, kita coba kerjakan ulang. Ini waduh, kayak lagi lapar guys. Ini kue pasung khas Banten. Nah, ada yang dari luar Banten nggak nih? Nah, ini ternyata kuenya gini, kita bisa nyari volumenya menggunakan integral. Ya, begitulah. Ini lokal konten ya, dari buku yang kita gunakan. Ini ada keunikannya bukunya. Oke, kita kembali ke contoh soal yang tadi. Pura-puranya kita belum mengetahui fungsi yang di luar atau jari-jari luar dan mana fungsi yang sebagai jari-jari dalam. Oh, gede sekali guys. Kita kecilkan. Terlebih dahulu ini contoh soal. Nah, ini ya, contoh soal. Jadi nanti kita bahas dulu ini. Save dulu. Nah, seperti ini. Cari volume benda penjal yang dibatasi oleh kurva pertama, kurva kedua gitu aja. Dari X0 sampai X2 terhadap sumbu X. Nih, jawab. Cara ngerjainnya yang pertama kita harus mengetahui R2 itu siapa dan R1 itu siapa gitu. Yang kedua ya hitung ya. Nah, untuk yang model pertama, yang pertama nih kita harus tahu ini diputar terhadap sumbu X ya. Jadi kalau misalkan ada ini sumbu X, kalau ada kurva gini, terus gini, misalkan ini titik potong, ini titik potong, ternyata ngitungnya dari sini sampai sini. Nah, gini. Kelihatan kan? Kalau di sini adalah R1, yang ini adalah R2. Gambarnya kecil amat sih. Biar nulisnya muat ya maksud saya. Oke, saya perbesar supaya terlihat. Nih, padahal nulisnya di sini gratis sebenarnya guys. Hanya memakan sedikit memori sebenarnya. Nah, gini misalkan. Ini dari A, ini dari B, sampai B. Ini sumbu X sih sumbu putarnya. Oke, sumbu X itu gitu. Kalau gitu berarti berputar terus sumbu Y ya. Kira-kira gitu ya. Oke. Kita lanjut. Nah, yang pertama kita harus ketahui adalah si batas A sampai B. Di sini 0 sampai 2, sampai 2 berarti daerahnya sini. Nah, untuk apa? Untuk mengecek siapa yang lebih jauh dari sumbu X. Nah, artinya siapa yang lebih jauh dari sumbu X, maka ke atas itu nilai Y-nya berapa? Di sini nilai Y-nya berapa? Nah, Y yang kecil itu yang di dalam, Y yang besar itu yang di luar. Nah, kita cek ya. Pengecekan berarti Y sama dengan X kuadrat ketika antara 0 sampai 2, yang gampang berapa? 1 aja ya. Y sama dengan 1 kuadrat, berarti Y sama dengan 1. Berarti di 1 ini misalkan 1. Ketinggiannya kita nggak tahu ya. Tapi kalau dari segi teori, yang X kuadrat itu yang ngebuka sih. Yang gini maksudnya. Oke. Yang kedua, ketika Y sama dengan akar 8X. Kita masukin X-nya, coba pilih 1 ya. X sama dengan 1. Ini harus sama di kedua belah pihak, harus proporsional, harus setara ya. Akar 8 dikali 1 berarti akar 8. Di sini didapat bahwa 2 akar 2 ya. Nah, 2 udah lebih dari 2.
Artinya ini yang atas, ini yang bawah. Oke, selesai. Jadi pengecekannya cukup sederhana seperti itu. Oke, tapi jangan sampai terjadi kesalahan. Nah, yang kedua, kita langsung nyari volume aja, integral dari 0 sampai 2. Oke, fx-nya yang atas ya, akar 8x dikurangi, oke, lihat rumusnya ya. Pi-nya ada di depan, dikurangi x kuadrat dx. Pak, punten Pak, Ya, mau bertanya. Itu yang dijelasin apa Pak? Soalnya ininya gambarnya W aja. yang dijelasin, oh di kamu nggak ada sharing ya? Nggak ada, Pak. Oke, saya ulangi nih ya, di share screen lagi. Soalnya yang dibagiin layarnya itu gambar WA-nya Pak. Oh gitu, oke, saya ulangi. Sama ini Pak, sekalian yang anak-anak pengen masuk tuh Pak, katanya. Ya, ini, oke, nah ini aja deh. Udah kelihatan sekarang? Udah kelihatan? Halo, udah terlihat? Sudah terlihat? Sudah, Pak. Udah. Oke. Kita lanjut. Nah, tinggal diintegralkan. Nah, ini kita cek dulu rumusnya udah sama atau belum. Mana ya? Sini ya. Nah, tuh. Sudah samakah? Nah, tuh. Begini ya. Kalau saya pi-nya lebih suka ditaruh di luar ya. Walaupun ini tulisan saya juga sih. Oke, sudah sama ya. Sebentar. Sebentar. Oh, oke, kita lihat sini. 0 sampai 2. Yang di atas adalah akar 8, yang di bawah adalah akar x. X kuadrat. Oke, betul. Tapi di contoh soalnya enggak. X kuadratnya terkiri. Berarti ini contoh soalnya salah ya. Kayak ketahuan nih. Contoh soalnya salah ya. Oke. Saya mengakui. Ini tulisan saya. Oke, jadi beruntung kita membahas jadi tahu ya, ada kesalahan di sana. Oke, pi dari 0 sampai 2 kita satukan aja biar integralnya lebih mudah. Oke, 8x-nya jangan pakai akar dong, pakai pangkat setengah. Pangkat setengah. Oke. Saya berpikir supaya nulisnya gampang dan gak ambigu. Jadi karena akar, ya udah 8 pangkat setengah x pangkat setengah, udah gini aja biar gampang. Dikurangi x kuadrat. Nah, ini dx. Baru kita integralkan pi integral dari berarti x pangkat setengah, oke, ditambah 1 berarti 3/2 ya. 8 pangkat setengah dibagi 3/2 dibagi 3/2 berarti 2/3 lah ya, 2/3. Nah gini, x pangkat 3/2 dikurangi 1/3 x pangkat 3 dx. Udah nggak ada x nya, mohon maaf. Ini langsung kita masukin si batas 0 sampai 2. Oke, kita sederhanakan. Oke. Di sini 2 akar 2 berarti 4 akar 2. Oke. Ya adalah di 2/3 akar 8 dikali
dikali X pangkat 3/2 dikurangi 1/3 X pangkat 3 ya, 0 sampai 2. Nah sekarang kita coba disubstitusikan. Pi dikali 2/3 akar 8 dikali X, X nya kurung aja, pangkat 3/2 dikurangi 1/3 X pangkat 3. Oke, dikurangi yang sama gitu ya, 2/3 akar 8 dikali X pangkat 3/2 dikurangi 1/3 X pangkat 3. Untuk yang batas atasnya 2, oke, 2, batas bawahnya 0. Hasilnya yang kanan udah 0 lah ya. Pi di sini 2 pangkat 3/2, 2 pangkat 3 2 4 8 akar 8. Oh ketemu nih. Oke, ternyata ada secercak kemudahan ya. 2/3 ini akar 8 dikali akar 8. 2 pangkat 3 kan 8/2 gitu, jadi akar dari 8 dikurangi 3 pangkat 2 pangkat 3 8 dikurangi 8/3. Pi dikali 2/3 dikali 8, akar 8 kali akar 8 itu sama dengan 8 ya, dikurangi 8/3. Wah ternyata nggak sesulit yang dibayangkan lah. 2 kali 8 16/3 dikurangi 8/3. Pi sama dengan 8/3 atau 8/3 pi, kira-kira gitu. Oke ya, jadi langkahnya seperti itu. Wah, ujungnya belum. Satuan volume. Nah, kira-kira gitu. Jadi langkahnya adalah yang pertama, kalau kita tidak melihat gambarnya, kurva mana yang di atas, kurva mana yang di bawah, kita harus cek dulu mana kurva atas dan mana kurva bawah dengan cara memasukkan daerah yang di dalam batas. Dalam contoh soal ini dari 0 sampai 2, berarti kita pilih 0 sampai 2. Yang gampang 1 lah ya. Kayak kita masukkan 1 ke 2 kurva yang ada. Nah, ternyata kurva yang mendapatkan nilai terbesar itu adalah yang akar 8Y. Sehingga dia sebagai kurva yang di atas. Oke, seperti itu. Nah, kalau menggunakan aplikasi juga bisa ya sebenarnya. Oke, itu contoh soal pertama. Ini saya akui nih salah, harus diperbaiki. Waduh, banyak sekali nih. Kalau untuk menghitung jojorong pasung ya, itu juga bisa menggunakan integral. Nah, di sini sebentar. Kita dapat memperhatikan bahwa kue pasung ini dapat dihitung volumenya. Jika tinggi kue adalah 10 cm dan lebar kue ada di bagian atas adalah 4 cm, maka volume dari kue ini berapa? Ini seru ya ternyata. Kalau misalkan kita di dunia profesional, mungkin kalau sekarang mungkin hal ini lucu ya, tetapi kalau misalkan kita di dunia profesional, misalkan teman-teman bikin bisnis kue pasung atau bentuk yang seperti ini dalam skala yang besar, maka perlu dihitung dengan teliti volumenya. Nah, ini bisa dicek di sini katanya. Coba bisa nggak? Copy link. Kita cek. Moga-moga masih aktif ya. Wah, masih. Oh, by Movie Haris Abadi ya. Kayak kita buka di sebentar. Mana ya? Saya agak lupa. Oke, nah ini kira-kira kuehnya seperti ini. Ini bisa dilihat. Wah, jangan dong. Oke, nilai A-nya bisa digeser, tapi kalau sebentar sampai 0.
0, 0, 0. Nah, 0. Kalau 0 40/3. Kalau kiri bagaimana? Ini sepertinya akan terjadi, oh ini benar ya, akan nilainya benar, tetap bisa. Tapi saya belum coba untuk kasus yang lain, mohon maaf. Untuk bagian ini maksud saya kenapa? Bentar, bisa di ini enggak sih di oh bisa. Nah, ketika dia nilainya negatif, nah seperti ini. Nah, biru ini. Jadi yang bawah ini adalah jari-jari juga kan, jari-jari luar, sehingga diputar juga akan mendapatkan hasil yang sama sebenarnya. Ya, ya bener ya. Coba ini B-nya sampai 10, kalau A-nya sampai -10 bisa nggak? -10. Harusnya 2 kali ketika 0. Ntar, 0 berapa tadi? Nah, 0 itu 40/3. Berarti kalau di sana harusnya 80/3 kalau 10. Kita cek asumsi saya benar nggak? Ini ketelitiannya terlalu kecil. Benar ya, 80/3. Berarti asumsi saya benar. Ini juga perlu dibuktikan. Kenapa saya menganggapnya benar? Karena yang walaupun dia ada di bawah, tapi kan kalau diputar dia akan menjadi jari-jari luar. Ini nilai B. Nah, nilai B ya, ini gini. Kita normalkan lagi. Nah, ini jojorongnya. Jojorong tadi apa sih kuehnya? Nah, gitu. Kita bisa lihat nih bentuknya. Oh, gini. Oke. Nah, gitu ya. Putar lagi. Nah, kira-kira gini ya. Nah, kalau dikecilin gini, gedein gini. Oke. Nah, kira-kira gitulah mainannya ya. Silahkan dicoba sendiri dengan link yang itu ya. Oke. Nah, kalau pakai aplikasi ini kita nggak usah ngitung guys. Sudah ada otomatis. Sebenarnya ini nggak otomatis muncul, tapi memang sudah diprogram untuk memunculkan dan nilainya termasuknya presisi sesuai dengan rumus metode analitik tentunya ya kalau yang ini. Nah, kayak gitu. Tuh, teknologi bisa membantu untuk ngecek. Jadi sekali lagi, teknologi ini saya sampaikan untuk kalau dalam pembelajaran, yang pertama untuk pengetahuan, yang kedua untuk mengecek apakah hitungan kita benar. Nanti kalau di dunia nyata, misalkan di proyek silahkan gunakan, tetapi kalau misalkan dalam pembelajaran seperti di kelas, ini untuk pengetahuan, bukan untuk contekan dan sebagainya, bukan ya. Jadi cara menghitungnya, cara cotetan tadi ini harus tahu dapurnya. Kalau nggak tahu nanti ketahuan. Sehingga karena contohnya saya karena mengetahui dapurnya, ketika saya melihat tulisan atau tulisan saya juga yang dulu saya kerjakan seperti ini ternyata terbalik yang ini. Jadi ketahuan karena tahu dapurnya. Kalau misalkan teman-teman nggak tahu dapurnya, dianggap aja nih bener gitu kan. Kayak begitu ya. Oke, itu contoh soal dari yang pertama dari metode cincin yang diputar terhadap sumbu X. Itu yang normal ya. Oke, nah ini dapur dari si menghitung tadi ya, seperti ini. Ini pakai metode cakram berarti ya. Karena jojorongnya dalamnya penuh. Kalau misalkan teman bikin si kue ini dalamnya bolong, ya bolong menggunakan kurva berarti ketemu nilainya menggunakan metode cincin. Nah, ternyata di buku juga kurang lengkap yang ini buku catatannya ya. Kita lihat di buku yang aslinya, bukunya Parcel, bener nggak? Bener nggak? Maksudnya, nah yang ini memutar sumbu Y berarti lengkap ya. Example 4 di sini saya mau menceritakan saja. The semicircular region bounded by the curve X same with root forming Y pangkat 2 gitu ya. And the Y axis is revolved about the line X same with -1. Set up the integral that represents its volume. Katanya gitu. Artinya apa ya?
Ya artinya kira-kira gitulah ya. Jadi suruh ngitung daerah yang dibatasi oleh kurva ini dan sumbu Y diputar terhadap garis X sama dengan min 1. X sama dengan min 1 itu kan X itu nah gini. Saya tulis biar nggak terjadi salah resepsi gitu. Nah, ini sumbu X. X sama dengan 0 ada di sini. X sama dengan 0. Ini 1, berarti X sama dengan 1. Nah, kalau garis X sama dengan 1, berarti yang lewatin ini tegak lurus terhadap X sama dengan 1. Artinya apa ini? Sejajar sumbu Y. Nah, gampangnya seperti diputar terhadap sumbu Y gitu ya. Tapi di sebelahnya. Nah, maksudnya apa? Jadi pusatnya itu jadi nggak di X sama dengan 0, jadi X sama dengan 1 sehingga terjadi perubahan rumus. Nah, makanya di sini rumusnya muncul 1 ditambah 1 ya. Muncul ditambah 1 karena si kurva ini dia seolah-olah geser ke kiri 1 digit. Nah, gitu. Jadi fungsi dari nilai 1 ini adalah mohon maaf. Tadi X-nya garis X-nya sama dengan min 1 ya. Saya nulisnya 1 di sini. Jadi supaya normal, jadi kira-kira kurva ini digeser ke kanan dengan cara yaitu rumusnya jadi berubah plus 1 gitu ya. Nah, ini pelajarannya dulu waktu semester awal. Oke, di sini dilanjut. Jadi si jari-jarinya itu ditambah 1. Iya, normal sih guys. Jadi maksudnya gini, logisnya gini. Sebentar. Nah, ini kan kayak gini. Ini ada kurva. Kurvanya bentuk akar. Nah, gitulah kira-kira. Terhadap sini kan. Nah, supaya apa namanya? Si kurva ini, kurva misalkan fx seperti ini, berarti yang tadinya ngitungnya cuma sampai sini jari-jarinya ditambah yang ini jari-jari baru berapa? 1 kan, dari ke negatif, artinya si fx ini akan ditambah 1 supaya mendapatkan jari-jari yang baru. Nah, kira-kira gitu. Jadi tadi logikanya digeser juga memungkinkan, atau karena sudut pusat putarannya lebih jauh satuan, berarti si jari-jari yang bertambah satuan. Itu juga bisa logikanya dipakai seperti itu. Oke, kita lanjut. The integral can be simplified. The part above the x-axis has the same volume as the part of below. Oh gitu, nih gambarnya mana sih ya? Kalau nggak ada kita gambar lah. Oh, ini gambarnya. Oke, kita baca dulu. As the same volume as below. Jadi yang bawah dengan yang atas itu volumenya sama katanya. Which manifests itself in an even integral. Thus we may integral from 0 sampai 2. Nah, ini 0 sampai 2 itu berarti ketinggiannya. Ini Y-nya ya. Sebentar. Ini kayaknya dalam bentuk X ya, 0 sampai 2. Coba kita cek ya di sini. Nol sampai 2. Jadi intinya sih semisirkular ini diputar terhadap sumbu X sama dengan min 1. Oh, berarti kita harus tahu sih kurvanya dulu. Kurvanya bentuknya seperti ini. Oh, gitu. Lalu diputar terhadap sumbu min 1, berarti tambahin ke sini. Oke. Nah. Lalu di sini muncul min 1 dari mana? Waduh. Di mana ya? Jadi ini si rongganya ya. Jadi kurva luarnya itu si yang tadi yang 4 min y kuadrat gitu.
yang luarnya, lalu ditambah jarak jari-jarinya 1 di sini. Oke, selesai. Itu rumusnya tinggal dikuadratkan. Dikurangi, nah ini kan bolong ternyata si ininya. Nah, itu dikurangi kurva itu. Si X sama dengan 1 itu gitu ya. Bolong. Oke, jadi rumusnya seperti ini. Kalau rumusnya sama sebenarnya. Pi lalu fungsi yang pertama dikuadratkan dikurangi fungsi yang kedua kuadratkan. Nah, dia secara aljabar dirapihin dulu baru diintegralkan. Batasnya karena bentuknya ini dari soal nggak dikasih tahu, kita cari tahu yang memotong sumbu putarnya. Berarti di sini sumbu putarnya kalau memutar sumbu Y, ya berarti yang memotong sumbu Y. Ketika X-nya 0, ada min 2 dan 2. Kalau misalkan contoh soal yang sebelumnya, yang ini, kalau misalkan nggak tahu, ya cari titik potongnya. Di sini terlihat dari titik potong kelihatan bahwa di sini 0 sampai 2 gitu. Kalau misalkan nilainya minta hingga sampai 0, itu rumusnya beda dan dia akan sama dengan 2 sampai tak hingga. Nah, itu sama, tapi untuk 0 sampai 2 ditukar. Jadi rumusnya ngitungnya kalau yang sebelah kiri ini X kuadrat min akar 8X. Untuk daerah sini akar 8X min X kuadrat. Untuk daerah yang kanannya yang lebih dari 2 itu X kuadrat min akar 8X. Nah, kira-kira gitu ya. Teman-teman harus paham di situ kenapa seperti itu, karena kurvanya yang atas kurangi yang bawah. Kalau yang bentuk yang ini memutar sumbu Y, berarti kurva yang kanan dikurangi kurva kiri gitu. Oke, seperti itu. Ini tinggal dihitung saja. Ada ketahuan nggak? Nah, ini nilainya. Wah, enggak katanya. Now see problem 354y to evaluate this integral. Oke. Oh, ini ada yang baru ya, karena yang tadi dijelasin daerah di atas sumbu di bawah sumbu X dan di atas sumbu X sama. Jadi bentuknya kan setengah lingkaran ya, 0 ke atas dengan 0 ke bawah bentuknya sama. Jadi kita hitungnya yang bagian atas saja sekali, dapat hasil tinggal dikali 2 selesai. Nah, itu rumus ini muncul seperti itu, muncul angka 2. Lalu yang materi berikutnya adalah ketika benda solid yang lain yang melewati tertentu gitu ya. Ada nggak di sini? Oh, nggak ada guys. Berarti kita lihat buku aslinya aja. Nah, jadi kayak gini. Nah, ini bisa digunakan untuk menghitung misalkan yang dulu saya pernah ceritakan volume dari urugan pinggir tanjakan jembatan. Jadi jembatan kan di atas, tanah aslinya itu di bawah, kan nanjak. Nah, di samping tanjakan itu kan urugannya ngebleber. Kalau yang tinggi ngeblebernya jauh, kalau yang awal tanjakan pasti nggak ngebleber. Nah, volume si bleberan itu kita bisa menggunakan rumus ini, gitu, dengan mengetahui si kurvanya tentunya. Ya, kurvanya sih tinggal dimasukin ke, kalau dalam dunia nyata tinggal dimasukin ke aplikasi, muncul, tinggal dihitung. Nah, tugas kita sekarang paham terkait hitungannya aja dulu konsepnya ya. Nah, di sini kita mengetahui konsepnya. Oh, belum ya, kita ngebahas konsepnya itu bagaimana. Nah, kita langsung ke gambarnya saja. Nah, jadi tetap ya guys, bahwa volume itu intinya luas alas kali tinggi untuk totalnya. Jadi maksudnya gimana? Nah, misalkan kita lihat benda yang di kanan. Ini kalau kita lihat posisinya, dilihat dari sebelah kiri, ini bentuknya kotak. Dibuat dari apa? Oke, saya screenshot aja biar saya bisa coret-coret ya. Oke, sebentar biar bisa saya coret-coret, biar apa yang si penulis maksud itu tertangkap oleh kita ya. Saya yakin sih teman-teman itu cerdasnya, mudah untuk memahami gitu, tapi tugas saya menceritakan gitu.
Nah, oke, kita lanjut. Di sini apa namanya, kalau dilihat dari sini ini persegi ya. Terlihat dari bentuk awalnya, kalau ini garis lurus dari misalkan titik A, titik B. Ini garis lurus. Oke, selesai ya. Lalu dari B ke misalkan B, C, A, B, C, D, E. Nah, dari B ke C ini ke atas, dari B ke E juga datar, jadi di sini tegak lurus. Begitupun dari titik C terhadap D dan C terhadap B, dia tegak lurus. Oke. Jadi yang B itu udah tegak lurus, kalau yang C itu sepertinya, kan sepertinya. Jadi kayak cerminan lah. Jadi mereka tegak lurus. Nah, yang di sini juga sebenarnya tegak lurus karena dipotongnya melintang ya sebenarnya. Nah, kalau misalkan dari titik A ke D itu sebenarnya sesuai dengan si kurva ini. Jadi dia ngelengkung gini. Tapi ke arahnya dia ke atas sekaligus ke sana gitu. Kalau yang titik dari A ke E itu, nah di bawah dia cuma arahnya ke sana saja, enggak ke atas. Kalau yang C ini ke sini, jadi dia arahnya ke atas dan ke sana. Tuh ada beda ya. Ke sana. Sebentar. Oke, mohon maaf. Kalau yang pertama ini hanya ke atas saja, yang dari A ke C. Kalau yang dari A ke E hanya ke sana saja. Kalau yang C ke atas, kalau yang E ke sebelah sana. Nah, yang D itu iya ke atas, iya ke sana gitu. Nah, jadi bentuknya si dari A sampai E itu jelmaan dari si kurva inilah ya. Sehingga kalau misal kita potong melintang tetap kotak semua. Nah, untuk menghitung volumenya cenderung gampang. Ya udah, luas alas kali tinggi ya. Oke, artinya apa? Kan kurvanya sama yang dipakai dari A sampai C yang sini, dan AE ini sama. Oke. Artinya tingginya di sini dan di sini sama sesuai kurva. Kurvanya apa? Kurvanya ini. Ya udah, kalau sama tinggalkan dikalikan ya. Kalikan jadinya kuadrat, selesai. Nah, seperti itu. Lalu mereka diapain? Ya udah diintegralin sebatas apa? Ya dari awal sampai akhir, dari A sampai B gitu ya. Atau kalau gambarnya dibalik sebenarnya dari B ke A ya. Nah, kita gunakan batas bawah dan batas atas. Oke, kita lanjut ke yang satu lagi. Nah, ini tentang sin juga. Jadi bentuknya ngelengkungnya kayak setengah lingkaran lah, gampangnya gitu, mirip-mirip gitu ya. Jadi ke atas dan ke sana gitu ya. Kalau dari samping sini, kalau dari 3 dimensi sini. Nah, terlihat di sini luasnya itu kok jadi persegi gitu ya. Persegi, segitiga. Nah, untuk mengetahui itu kita hitung dulu. Oh, segitiga itu analisis ya. Segitiga itu gini, rumusnya setengah alas kali tinggi. Setengah dari alasnya itu dari sini ke sini itu U ya. Jadi ini segitiga sama sisi, berarti semua sisinya U, berarti setengah kali U. Lalu kalikan tinggi. Tingginya itu berapa ya? Kita sudah ketahui ya. Akar 3/2 dari U ya, dari sisinya. Sudah. Nah, setelah sesuai aljabar didapatkan luasnya itu akar 3/4 U atau sisi ya, kuadrat. Nah, sekarang dipraktekkan ke rumus ini. Ternyata U-nya itu sin, ya berarti sin kuadrat X. Udah tinggal diintegralkan. Selesai. Jadi hanya seperti itu. Oke, mungkin itu dulu materinya. Terima kasih.